Sudah siap saya Ustadz untuk memiliki pendamping. Wanita yang bisa menjaga martabatnya, bisa juga menjaga lisannya. Dan tentu bisa bersedia untuk mendampingi saya. Sudah siap saya Ustadz untuk memiliki pendamping. Wanita yang bisa menjaga martabatnya, bisa juga menjaga lisannya. Dan tentu bisa bersedia untuk mendampingi saya. Mungkin untuk Raffi bisa dijelasin dong mungkin keterlibatannya di film ini, kenapa pada akhirnya dirimu mau ambil film ini sendiri? Kenapa aku pengen ngambil dan mau ngambil film Wanita dan Neraka, karena yang pertama judulnya tidak sesuai dengan apa yang ada di isinya. Ternyata plot twist. Boleh ya? Plot twistnya boleh lah, plot twist gitu. Plot twistnya ada, ternyata ya kayak Mbak Lele bilang bahwa ahli itu bukan hanya penghuni dan bukan secara teknologi ahli atau penghuni, tapi secara maknawi ya ahli, kayak tukang besi, hadap tukang besi. Nah, dia ahli untuk membuat besi. Jadi emang ahli itu tergantung pada tempatnya. Ahli neraka di sini bukan penghuni neraka, melainkan dia mampu menjaga dan mampu menaklukkan neraka. Jadi yang aku suka itu, dan kayak tadi kita bahas di dalam, ini ada korelasi sama Siti Asia, istri Fir'aun. Itu pasti, kalau dibilang dakwah pasti, sangat pasti film ini berdakwah, karena banyak poin yang kita sebarkan. Salah satu dari sosok bapaknya yaitu Ustadz Hilman, kemudian pengrukiahan, gitu. Ya kan, pengrukiahan, kita bawa ayat-ayat Quran. Dan aku FYI nih, info buat semuanya, film kita ditonton sama orang-orang Saudi Arabia, terutama salah satu ada ulama Mekah yang menonton film kita dan appreciate kepada film kita, insyaallah. Dan bagiku film horor adalah film dakwah dan menyebarkan kebaikan dengan cara yang sendiri. Mungkin kayak Mbak Lele bilang bahwa mungkin akan berteman terus dengan ketakutan, dengan apa tadi bahasnya, kecemasan, ketakutan. Dari ketakutan kita akan bangkit. Kalau kita nggak takut, justru itu bahaya. Ini dakwah juga, kayak aku sering beberapa kali bilang juga, kayak salah satu hal yang bapakku sampaikan waktu itu, boleh jadi filmmaker, boleh jadi penulis skenario, tapi jangan lupa bahwa kamu harus jadi manfaat buat orang lain. Jadi di situ bismillah, makanya dibantu sama Aicha dan Mas Nafi dan teman-teman lainnya. Visi kita sebenarnya bukan cuma nakut-nakutin doang, tapi semoga dari ketakutan itu justru lahirlah kebangkitan untuk berani melawan kebatilan. Tadi kan idenya sendiri ada apa namanya, mengusut kayak ambil unsur-unsur bupati segala macam, itu ada kenapa pilih apa seperti itu Kak? Serem nih senggolan itu. Kenapa pilih tentang calon bupati dan lain-lainnya? Sebenarnya itu tuh salah satunya, sebenarnya salah satu yang paling sederhana. Waktu pas aku nulis itu tuh lagi rame banget baliho ya. Jadi kayak aku tuh kalau malam mau pulang, sisanya tuh muka-muka orang kayak gede gitu kan, kayak baliho-baliho yang kita bahkan gak kenal. Nah, berawal dari situ terus aku kayak wah baliho, terus muka wajah-wajah orang yang kita berusaha untuk kenali, itu adalah sesuatu yang cukup menyeramkan loh situasinya. Jadi akhirnya pas aku bilang sama Bang Ica pernah gak sih bayangin baliho tersebut tiba-tiba gerak gitu kan. Nah, dari situ kita akhirnya ngomong, benar itu ada baliho bergerak atau kayak
balihonya. Itu juga yang sebenarnya kenapa aku tertarik, karena ada unsur manusiawinya besar banget, karena kita juga kan horor oke lah, cuma ini horor lo original, cuma yang pasti gue pengen ngomong sesuatu. Nah, lewat ya, makanya salah satu yang bisa diambil di sini adalah gue mau kasih lihat ketamakan manusia gitu. Ketamakan kadang-kadang kita bisa melewati boundary sesuatu dan kita bisa ingin mencapai sesuatu untuk mendapatkan ketamakan itu gitu. Nah itu yang mau saya coba mainkan di film ini dan supaya ini. Makanya jadi secara langsung kenapa ada unsur-unsur ya yang tadi kita bilang itu, yang tadi ditanyakan itu ya karena hampir mungkin 85% dari ketamakan manusia tercipta di kekuasaan. Itu sih. Buat aku film horor tanpa drama nggak mungkin karena kan manusia bergerak karena ada dramatik dan ada unsur konflik kan. Jadi kayaknya di sini tuh pergerakannya memang dari unsur drama itu. Tapi ketika dia bergerak karena unsur drama, dia diikuti sama keserangan-keserangan yang akhirnya harus kita hadapin apa namanya di rumah tangganya itu. Jadi dramanya tuh kayak seputar rumah tangganya, hubungan dia sama bapak, hubungan si karakter sama ibunya, sama janji Tuhan. Nah itu yang habis itu jadi drama. Ketakutan dan kecemasan buat kita semua ini adalah drama. Jadi secara langsung lu masuk ke suatu tempat yang baru, kita pasti punya was-was, kecemasan, ya, itu drama itu diri kita. Nah, itu juga pas lah istilahnya. Silakan, nanti boleh geser ke sebelah kanan. Ya, silakan. Siang. Siang, saya Bagas dari Berita Nasional. Sebelumnya, Mbak Lele mungkin mengingat saya Bagas dulu pernah ajarin skrip UMN. Oh, muridnya Mbak Lele. Bangga sekali loh. Langsung sekali. Dulu skrip, Mbak. Oke, saya mau nanya untuk ada dua sebenarnya. Buat Pak Sutradara, yaitu Mas Farisad, kenapa milih seorang Feby Rastanti? Karena ini pertama horornya film Mbak Feby. Dan film terakhirnya tuh kontras banget ya sama ini gitu. Dari karakter, dari judul, dan genre gitu kan. Terus mau nanya juga buat ini sebenarnya tentang judul sih, karena kan belakangan ini judul film horor Indonesia tuh mirip-mirip gitu kan, bahkan ada yang tentang dosa gitu kan, ada yang bahkan ada yang neraka juga, bahkan ada yang ngomongin Siratul Mustaqim. Ya maksudnya yang membedakan judul ini sama horor-horor yang mirip itu mungkin boleh di-spill dikit kali ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa Mas tadi? Bagas. Bagas, terima kasih Bagas. Bang Eca mungkin yang pertama boleh silakan dijawab Bang Eca. Kenapa Feby Rastanti? Ya. Karena setelah saya lihat dari semuanya, dia yang paling pas untuk ini. Kasih banyak satu. Udah paling pas memerankan karakter Farah di sini ya, Feby Rastanti. Fun fact, aku castingnya langsung disuruh adegan kesurupan. Beneran nggak ada basa-basi kayak disuruh kesurupan. Aku kayak serius nggak sih aku disuruh kesurupan? Jadi kayak belum bahkan nggak diceritain background karakter apa segala macam, cuma dikasih skrip kesurupan. Aku kayak oke. Padahal itu masih draft 2 tuh. Belum sampai draft 15. Baru kan masih sampai 15 ya Bang. Jadi itu yang paling cocok dari yang semua casting adalah Feby Rastanti ya Bang Eca. Siap, terima kasih. Aku mungkin nambahin sedikit Silakan. ya, kenapa akhirnya pilihan kami Divisi 5 memilih Feby gitu. Jadi dari sekian banyak aktor perempuan gitu, kami merasa bahwa Feby itu tuh sebetulnya secara karakter kami merasa bahwa pas banget dengan Farah gitu. Dari fisiknya Feby gitu, dari suara yang Feby miliki itu sebenarnya tuh sosok seperti itulah yang kita bayangkan untuk menjadi Farah gitu. Jadi bahkan tadi juga mungkin Feby sempat share juga ya gitu terkait banyak sekali sebenarnya adegan-adegan action lah sebenarnya ya, kalau horor itu kan masuknya kategori action gitu. Bahkan kita berkali-kali selalu bertanya sama Feby, bahkan di lokasi syuting aja berkali-kali kita bertanya, are you okay? Aman, mau rest dulu atau apa gitu, dan salut banget sama Feby karena dia sangat konsisten dan komitmen tinggi banget. Enggak Kak, ayo kita selesaiin. Nggak usah pakai body double, aku bisa gitu. Jadi itu tuh kayak, emang kamu udah pernah main action Feb gitu. Jadi aku tuh was-was. Latihan interval kesurupan. Sebagai produser pasti was-was dong, karena kan dia harus swing segala macam. Dan itu tuh nggak cuma 1-3 kali gitu. Kita kan bisa banyak banget ya shot kita aja, ada satu scene yang shot kita lebih dari 35 gitu. Dan itu tuh Feby bener
sendiri ya gitu, nggak pakai body double, jadi kita juga lumayan agak deg-degan di Deg-degan scene-scene nih. yang harus apa namanya, kita juga setia ambulans di situ, jadi lengkap lah sebenarnya kalau untuk adegan action itu Yes. gitu di scene-scene horor. Oke, terima Salut kasih. banget buat Feby. Keren. Thank you. Mbak Eja, terima kasih. Mbak Rina, terima kasih. Selanjutnya Mbak Lele terkait judul, Mbak Lele, silakan. Hai Bagas, aku ingat loh, aku pas lihat oh aku ingat nih skenarionya yang mana. Oh, Langsung ingat sampai kan? ingat skenario ya. Bukan ingat karakternya. Kata Mbak Eja bagus nggak? Gue ingat skripnya yang mana dan proses memarahi lokalnya. Apa yang beda gitu kan, maksudnya kayak ketika kita ngomongin wanita ahli neraka, aku yakin pasti banyak banget yang merasa bahwa ini cerita tentang wanita yang apa namanya ya kena azab gitu kan atau apa gitu. Nah sebenarnya kayak apa yang sangat membedakan kalau dari judul ya, maksudnya kita tahu bahwa ada banyak neraka-neraka di bioskop, neraka di bioskop, ada banyak neraka di bioskop, ada banyak iblis yang diulang-ulang gitu kan, ada banyak setan yang diulang-ulang. Tapi ketika aku ngomongin wanita ahli neraka, salah satu yang kemudian saya janjikan adalah kalian yang mungkin merasa bahwa wanita ahli neraka adalah perempuan-perempuan yang jahat atau perempuan-perempuan yang kufur gitu, kalian akan merasa miris karena habis itu ternyata dia adalah ahli, dia kompeten terhadap nerakanya. Jadi kayak di sini kita memainkan diksi sebenarnya, kayak apakah ahli itu adalah penghuni yang tadi aku bilang, apakah ternyata ahli itu adalah kita diajarkan untuk jagoan menghadapi neraka kita di dunia. Itu dia. Wow, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya, tadi ada di ya sebelah boleh berdiri Mas. Selamat sore, nama saya Andesta dari Media Valid News. Ingin bertanya mungkin pertama ke Mbak Lele sebagai penulis ya. Apakah ini cerita horor orisinal pertama dari Mbak Lele? Atau sebelumnya juga sudah pernah gitu? Saya ingin menyangkutkan dengan sebelumnya Mbak Lele juga pernah bilang kan ya, sekarang itu udah mulai banyak mikir-mikir ketika diminta untuk nulis horor gitu. Dan sekarang bikin orisinal. Orisinil. Ya. Apakah ini bentuk cara Mbak Lele untuk mungkin supaya nggak stuck di sana, jadi bikin cerita sendiri lah gitu, atau ada alasan lainnya gitu. Yang kedua mau nanya mungkin ke Mbak Feby sebagai aktor perempuan dan ini debut di film horor gitu. Mau tahu apa sih yang menjadi batasan-batasan Mbak Feby sebagai aktor di lokasi syuting terkait dengan keamanan dan kenyamanan yang diinginkan. Siap. Terima kasih. Silakan Mbak Lele. Gue lagi ngitung gitu. Lumayan soalnya. Nah, berapa ya? Yang sebenarnya ada beberapa film yang bukan dari karya adaptasi, kan karya original kan dari karya asli dari cerita sendiri yang tidak diadaptasi dari mana-mana. Kayaknya ada beberapa, termasuk salah satunya terakhir tuh Pengganti Jenazah. Yang kalau Pengganti Jenazah, terus habis itu Korin itu karya-karya apa namanya karya asli yang habis itu dari aku gitu. Aku memang sempat sekarang cukup memilih horor, tapi aku juga nggak antipati gitu, karena menurut aku sepertinya nggak tahu ya, jodoh ya masih setan-setan ini ya. Maksudnya kayak jodoh gitu loh, kayak apa ya. Dan lama-kelamaan semakin mendalami genre-nya, semakin mengerti bahwa genre ini akan jadi teman aku untuk menyuarakan hal-hal lain. Jadi kayak ternyata si genre ini bukan cuma sekedar genre horor. Biasa orang kan sebanyak yang memandang sebelah mata sama horor kan. Ya. Tapi justru menurut aku rasa takut itu kalau kita dalamin lebih dalam lagi, di tiap elemen hidup kita tuh punya rasa takut dan kita butuh rasa takut itu. Jadi kayaknya rasa takut ini bisa jadi teman aku bercerita deh. Jadi kayaknya sekarang justru kalau aku kepikiran kayak Wanita Ahli Neraka ini, aku yakin banget kalau ini jadi drama full, kalian gak akan bisa merasakan mirisnya seorang Farah dan seorang kita membayangkan rumah yang penuh seperti di neraka gitu. Tapi ketika ini genre-nya kita selimutin sama horor, jangan-jangan kesannya jadi lebih nyampe. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lele. Selanjutnya silakan Feby. Kalau soal batasan, aku beruntungnya kerjasama sama Visinema, sama Karinda, terutama Karinda dari awal selalu make sure aku tuh
baik-baik aja, aku aman atau enggak, kayak Feby mau dilanjutin atau enggak, atau istirahat dulu sebentar mau atau enggak, terus juga kru-kru di lokasi syuting, Omecha, ada Astradanya, Karaya, benar-benar make sure Feby bisa melakukan ini dengan aman. Jadi belum benar dulu untuk kebutuhan adegan, tapi Feby harus aman dulu. Jadi benar atau enggak. Jadi mereka benar-benar. Jadi aku tidak perlu memberikan batasan apapun, kayak Feby nggak mau ini, nggak mau itu, tapi untungnya aku bekerja sama dengan orang-orang yang sangat memanusiakan manusia, yang selalu memperhatikan kayak mood aku juga. Kadang akunya sendiri yang malah misalnya kayak kalau misalnya adegan stunt harus pakai semua pengaman, akunya sendiri yang kayak udahlah ini nggak usah ribet-ribet gitu, aku harus beneran kayak soalnya ada beberapa adegan yang kayak bisa deh nggak usah pakai pengaman, ribet deh kak, itu aku beneran dimarahin, nggak bisa, harus gitu, malah digituin. Jadi aku berterima kasih dan bersyukur sekali sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong, terima kasih. Awal ya mas, pertanyaannya sudah dijawab semua. Selanjutnya ada lagi, silakan yang kalau masih ingin bertanya teman-teman di kesempatan press conference kita kali ini. Satu lagi terakhir, ya boleh di tengah. Silakan. Boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Imam dari Cinemilo. Selamat untuk perilisan poster dan juga trailer yang sudah kita saksikan. Pertanyaan untuk Mbak Lele. Saya termasuk yang ketika melihat judul, wah ini benar dengan pemikiran orang-orang bahwa banyak sekali ya sekarang judul-judul film horor yang menggunakan neraka dan yang lain. Apakah ini sebuah hal yang repetitif atau gimana? Cuman setelah mendengarkan bahwa alasan kenapa ini diangkat, ketertarikannya dari mana, ternyata ada pemahaman-pemahamannya yang bisa disaksikan melalui tadi katanya TikTok segala macam, tentang lebih banyak perempuan atau wanita yang masuk neraka. Saya juga baru tahu, padahal saya juga seorang muslim gitu ya. Jadi ternyata mungkin film ini akan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mungkin kita sebagai awam pun banyak yang ternyata tidak tahu. Jadi dari situ pemikiran skeptis saya tentang judul ini sudah berkurang. Kemudian pertanyaan saya adalah literatur yang jadi bahan nih untuk Mbak Lele dalam menggarap naskah film ini itu seperti apa? Apakah benar-benar hanya TikTok kah atau melalui mungkin sosial media atau pemahaman yang dibicarakan oleh teman-teman atau sekitar, atau memang ada literatur khusus yang dipakai atau digunakan untuk membuat skenario film ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Lele boleh menjawab. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Semoga keskeptisan itu dialami sama banyak orang ya. Nah, semoga kayak orang udah gak skeptis lagi sekarang, jadi tolong disebarkan sama teman-teman media. Nah, aku kalau baca, maksudnya kayak aku tuh selalu, aku sering buka sosmed atau ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa saya sebenarnya buat kayak kita kan hidup kadang-kadang tuh kita gak tahu di samping kanan kiri kita tuh ada apa gitu, padahal ternyata itu adalah cerita-cerita yang mungkin jangan-jangan bisa jadi mesin buat kita bercerita gitu. Jadi itu salah satu mesinnya gitu. Tapi kemudian semakin didalamin kan gak mungkin habis itu kita nggak pakai pedoman gitu. Nah, terus beruntung ketika aku ngomongin soal kayak mendalami hadisnya ya kan, itu ada di sebuah hadis gitu, kemudian bilang bahwa ada banyak sekali wanita tuh lebih banyak sekali di neraka dibandingkan laki-laki gitu. Tanya kenapa ya Rasulullah? Karena karena kekufuran mereka gitu. Kufur kepada Allah bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami-suaminya. Itu salah satu hadisnya gitu. Terus aku bertanya lagi sama, lebih banyak sebenarnya aku diskusi sama bapakku sendiri sebenarnya. Ya kan kayak saya sering bilang gitu kan, saya ini penulis horor tapi bapak saya ustadz. Jadi saya sering bilang kayak di beberapa kali kesempatan gitu sama teman-teman dia. Jadi akhirnya aku ngobrol sama Abi gitu kayak, Abi ada lagi nggak? Terus dia bilang kayak dia tuh selalu mengajarkan bahwa kenapa salah satu yang diajarkan dalam Islam itu adalah Iqra. Iqra kan artinya membaca. Nah, seringkali kita tuh cuma mau baca satu doang, satu ayat, satu hadis doang, tapi kita nggak baca semuanya gitu. Ketika habis itu dia dibuka lagi bahwa kenapa sih dibilang bahwa perempuan itu kufur. Akhirnya aku jadi dibuka-bukain tuh semua semua hadis-hadisnya gitu. Dan termasuk salah satunya adalah yang paling utama adalah ada satu yang jarang dilihat bahwa Allah tuh suka sekali kita melawan hal yang batil. Maksudnya sesuatu yang sifatnya batil tuh
harus kita lawan, dan habis itu disempurnakan lagi dengan diskusi sama Bang Eca bawa literatur. Salah satunya tuh yang kemudian juga diceritakan sama Ustadz Alfi ya tentang Siti Aisyah Asia gitu. Jadi kayak nanti kalau misalnya penasaran bisa nanya sama Ustadz Alfi yang lebih lengkapnya ya kan, istrinya Firaun gitu, dan itu adalah salah satu orang yang kemudian dijanjikan surga pertama kali sama Allah, Masya Allah, padahal dia adalah seorang istri Firaun gitu. Jadi kayak ketika itu kita belajar banyak akhirnya sama cerita-cerita itu yang sebenarnya bisa kita ambil kisahnya gitu, dan ketika kita ambil kisahnya kayaknya tidak ada salahnya buat kita jadikan background untuk kita bagikan kepada masyarakat. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lele. Bang Alfi mungkin mau menambahkan tadi terkait cerita yang tadi Mbak Lele berikan? Jadi penasaran ya? Iya, jadi penasaran. Terima kasih banyak. Ya alhamdulillah bersyukur berkurang skeptisnya. Jadi masalah wanita neraka ini dan hadis-hadis tersebut begitu banyak. Karena wanita banyak kufur kepada suaminya, itu adalah sebab masuk neraka. Kemudian ikra, gue sebelum itu lu bahas dulu. Ikra itu ini juga berkaitan dengan film ini. Ikra, Allah menurunkan dua ayat Quran. Maksudnya apa? Dua ayat. Maksudnya apa? Ayat yang tertulis, yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat adalah Al-Quran, tersirat adalah keadaan. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk membaca itu. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kita semua. Kata Allah Ta'ala, wa'alimkumullah. Bertakwa selama Allah, maka Allah akan mengajar kalian. Ini laduna ilman, dengan ilmu laduni. Tiba-tiba di hidayah Allah berikan kepada kami, kita ngebahas sahabatnya Cak Amalele Amaridlah, bahwa ini story tentang Siti Asia yang taat kepada suaminya karena Allah Ta'ala. Kalau mau lebih lanjut, lebih dalam, tunggu tanggal 14 November. Terima kasih. Boleh dong. Boleh dong. Boleh. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Jajar Film Weekend dan juga Jajar Kes dari Wanita Ahli Neraka. Kita minta terakhir mungkin masing-masing closing statement ya dari Bang Eca dulu sebagai sutradara. Bang Eca yang mau disampaikan terakhir closing statementnya silakan. Simpel aja. Ajak kawan-kawan yang lain untuk nonton film ini yang dimulai tanggal 14 November. Terima kasih ke Mbak Lele sebagai penulis, silakan. Kalau tadi banyak hal yang belum terjawab ya, yang pada penasaran, dan semoga habis itu cerita ini bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi 14 November. 14 November. Dari sebagai produser silakan. Teman-teman ketika nonton film ini pasti teman-teman akan punya banyak sekali isu-isu yang sebenarnya pengen kita bahas. Salah satunya adalah tentang pernikahan gitu. Jadi salah satu mungkin sebenarnya yang pengen kita juga utarakan ke teman-teman melalui film ini adalah sebelum memutuskan untuk menikah, pikirkan baik-baik gitu ya. Pikirkan baik-baik dulu dan pastikan bahwa kita memang sudah mengenal calon pasangan kita. So buat teman-teman yang mau tahu tips and trick bagaimana cara memilih pasangan, salah satunya bisa menonton Wanita Ahli Neraka tanggal 14 November. Terima kasih. Ke para pemain kita punya challenge-nya adalah sebutkan 3 hal yang akan dirasakan setelah menonton Wanita Ahli Neraka menurut kalian. Asir Aisyah itu dulu, silakan. Aduh, rasanya Dari aku aja ya. Iya, dari kamu. Dari kamu langsung aku ya. Biar aku dulu ya. Gak mau, tiga biar kakak mikir. Iya. Oh, aku Ini kakaknya lagi berantem nih. maaf ya, maaf. Iya, silakan Jira. 3 hal apa? Kalau dari POV aku kayaknya bakalan terharu sih. Terharu? Oh, 3. ya maaf. Terharu. Kata kakak banyak banget. Buat kakak khusus 5. Enggak ya. Terharu. Apa ya? Salut. 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 Satu lagi tercerahkan. Woi. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Skena. Saya anak skena, semua karena Allah. Alfi, 3 hal, Alfi. 3 hal. Bagi seorang Ustadz Irfan Tersayat. Kemudian bahagia, bangkit
Oh, terima kasih. Mbak Elwantiana, silakan. Dari awal scene-nya udah serem. Serem? Dibuka dengan serem. Ya, serem. Terus kecewa. Bahagia. Kecewa karena anak. Anak aku ternyata. Tahan. Siap, terima kasih. Bang Kak, silakan. Iya. 5 nih 5. Jangan. Yang pertama Wah. Lagi jalonin soalnya. Pohon tiga. Gimana, Lili? Bangkit bersama Wahab. Bangkit bersama Wahab. Terima kasih. Udah 3 bener juga. Mantap. Itu masih clue kalau jabatan ini apa. Bangkit bersama Wahab. Oke. Terakhir Feby Rasnati, silakan Feb. Yang terakhir ini buat semua orang wajib banget nonton. Oke. Terima kasih Muna sekali lagi teman-teman. Kita foto lagi karena tadi beberapa banyak teman-teman media yang baru hadir di tengah yang belum mendapatkan foto di awal, jadi silakan untuk berdiri. Silakan, nanti boleh geser ke sebelah kanan. Ya, silakan. Siang. Siang, saya Bagas dari Berita Nasional. Sebelumnya Mbak Lele mungkin mengingat saya Bagas dulu pernah ajarin skrip UMN. Muridnya Mbak Lele. Dulu skrip Mbak. Oke, saya mau nanya untuk ada dua sebenarnya. Buat Pak Sutradara yaitu Mas Farisad, kenapa milih seorang Feby Rastanti? Karena ini pertama horornya film Mbak Feby dan film terakhirnya tuh kontras banget ya sama ini gitu, dari karakter, dari judul dan genre gitu kan. Terus mau nanya juga buat ini sebenarnya tentang judul sih, karena kan belakangan ini judul film horor Indonesia tuh mirip-mirip gitu kan, bahkan ada yang tentang dosa gitu kan, ada yang bahkan ada yang neraka juga, makanya ada yang ngomongin Siratul ya maksudnya yang membedakan judul ini sama horor-horor yang mirip itu mungkin boleh di-spill dikit kali. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa Mas tadi? Bagas. Bagas, terima kasih Bagas. Bang Eca mungkin yang pertama boleh silakan dijawab Bang Eca. Kenapa Feby Rastanti? Ya. Karena setelah saya lihat dari semuanya, dia yang paling pas untuk ini. Kasih banyak satu. Dia paling pas memerankan karakter Farah di sini ya. Feby Rastanti. Fun fact, aku castingnya langsung disuruh adegan kesurupan. Beneran nggak ada basa-basi kayak disuruh kesurupan. Aku kayak serius nggak sih aku disuruh kesurupan? Jadi kayak belum bahkan nggak diceritain background karakter apa segala macam, cuma dikasih skrip kesurupan. Aku kayak oke. Padahal itu masih draft 2 tuh. Sampai draft 15. Baru masih sampai 15 ya Bang. Jadi itu yang paling cocok dari yang semua casting adalah Feby Rastanti ya Bang Eca. Siap, terima kasih. Aku mungkin nambahin sedikit ya, kenapa akhirnya pilihan kami Divisi 5 memilih Feby gitu. Jadi dari sekian banyak aktor perempuan gitu, kami merasa bahwa Feby itu tuh sebetulnya secara karakter kami merasa bahwa pas banget dengan Farah gitu. Dari fisiknya Feby gitu, dari suara yang Feby miliki itu sebenarnya tuh sosok seperti itulah yang kita bayangkan untuk menjadi Farah gitu. Jadi bahkan tadi juga mungkin Feby sempat share juga ya gitu terkait banyak sekali sebenarnya adegan-adegan action lah sebenarnya ya, kalau horor itu kan masuknya kategori action gitu. Yeah. Bahkan kita berkali-kali selalu bertanya sama Feby, bahkan di lokasi syuting aja berkali-kali kita bertanya, are you okay? Aman, mau rest dulu atau apa gitu, dan salut banget sama Feby karena dia sangat konsisten dan komitmen tinggi banget. Enggak Kak, ayo kita selesaiin. Nggak usah pakai body double, aku bisa gitu. Jadi itu tuh kayak emang kamu udah pernah main action Feb gitu. Jadi aku tuh was-was latihan interval kesurupan. Sebagai produser pasti was-was dong, karena kan dia harus swing segala macam. Dan itu tuh nggak cuma 1-3 kali gitu. Kita kan bisa banyak banget ya shot kita aja, ada satu scene yang shot kita lebih dari 35 gitu. Dan itu tuh Feby beneran sendiri ya gitu. Nggak pakai body double. Jadi kita juga lumayan agak deg-degan di scene-scene yang harus kita juga setia ambulans di situ. Jadi lengkap lah sebenarnya kalau untuk adegan action itu gitu di scene-scene horor. Oke, terima kasih. Salut banget buat Feby. Thank you. Baik, terima kasih, Mbak Rika, terima kasih. Selanjutnya Mbak Lele terkait judul, Mbak Lele silakan. Hai Bagas, aku ingat, aku pas lihat ya, aku
aku ingat nih skenarionya yang mana. Oh, Langsung ingat kan? sampai ingat skenario ya. Bukan ingat karakternya. Kata Bang Ica bagus nggak? Gue ingat skripnya yang mana gitu. Dan proses memarahi lokanya. Apa yang beda gitu kan, maksudnya kayak ketika kita ngomongin wanita ahli neraka, aku yakin pasti banyak banget yang merasa bahwa ini cerita tentang wanita yang apa namanya ya kena azab gitu kan atau apa gitu. Nah sebenarnya kayak apa yang sangat membedakan kalau dari judul ya, maksudnya kita tahu bahwa ada banyak neraka-neraka di bioskop, neraka di bioskop, ada banyak neraka di bioskop, ada banyak iblis yang diulang-ulang gitu, ada banyak setan yang diulang-ulang. Tapi ketika aku ngomongin wanita ahli neraka, salah satu yang kemudian saya janjikan adalah kalian yang mungkin merasa bahwa wanita ahli neraka adalah perempuan-perempuan yang jahat atau perempuan-perempuan yang kufur gitu, kalian akan merasa miris karena habis itu ternyata dia adalah ahli, dia kompeten terhadap nerakanya. Jadi kayak di sini kita memainkan diksi sebenarnya, kayak apakah ahli itu adalah penghuni yang tadi aku bilang, apakah ternyata ahli itu adalah kita diajarkan untuk jagoan menghadapi neraka kita di dunia. Itu dia. Wow, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya tadi ada di ya sebenarnya boleh berdiri Mas. Selamat sore, nama saya Andesta dari Media Valid News. Ingin bertanya mungkin pertama ke Mbak Lele sebagai penulis ya. Apakah ini cerita horor orisinal pertama dari Mbak Lele? Atau sebelumnya juga sudah pernah gitu? Saya ingin menyangkutkan dengan sebelumnya Mbak Lele juga pernah bilang kan ya, sekarang itu udah mulai banyak mikir-mikir ketika diminta untuk nulis horor gitu. Dan sekarang bikin orisinal. Orisinil. Ya. Apakah ini bentuk cara Mbak Lele untuk mungkin supaya nggak stuck di sana, jadi bikin cerita sendiri lah gitu, atau ada alasan lainnya gitu. Yang kedua mau nanya mungkin ke Mbak Feby sebagai aktor perempuan dan ini debut di film horor gitu. Mau tahu apa sih yang menjadi batasan-batasan Mbak Feby sebagai aktor di lokasi syuting terkait dengan keamanan dan kenyamanan yang diinginkan. Siap. Terima kasih. Silakan Mbak Lele. Gue lagi ngitung gitu. Lumayan soalnya. Nah, berapa ya? Yang sebenarnya ada beberapa film yang bukan dari karya adaptasi, kan karya orisinal kan dari karya asli dari kita sendiri yang tidak diadaptasi dari mana-mana gitu. Kayaknya ada beberapa, termasuk salah satunya terakhir tuh Pengganti Jenazah. Yang kalau sama Pengganti Jenazah, terus habis itu Korin itu karya-karya karya asli yang habis itu dari aku gitu. Aku memang sempat sekarang cukup memilih horor, tapi aku juga nggak antipati gitu, karena menurut aku sepertinya nggak tahu ya, jodoh ya masih setan-setan ini ya. Maksudnya kayak jodoh gitu loh, kayak apa ya. Dan lama-kelamaan semakin mendalami genre-nya, semakin mengerti bahwa genre ini akan jadi teman aku untuk menyuarakan hal-hal lain. Jadi kayak ternyata si genre ini bukan cuma sekedar genre horor. Biasa orang kan sebanyak yang memandang sebelah mata sama horor kan. Ya. Tapi justru menurut aku rasa takut itu kalau kita dalamin lebih dalam lagi, di tiap elemen hidup kita tuh punya rasa takut dan kita butuh rasa takut itu. Jadi kayaknya rasa takut ini bisa jadi teman aku bercerita deh. Jadi kayaknya sekarang justru kalau aku kepikiran kayak Wanita Ahli Neraka ini, aku yakin banget kalau ini jadi drama full, kalian gak akan bisa merasakan mirisnya seorang Farah dan seorang, kita membayangkan rumah yang penuh seperti di neraka gitu. Tapi ketika ini genre-nya kita selimutin sama horor, jangan-jangan kesannya jadi lebih nyampe. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lele. Selanjutnya silakan Feby. Kalau soal batasan, aku beruntungnya kerjasama sama Visinema, sama Karida, terutama Karida dari awal selalu make sure aku tuh baik-baik aja, aku aman atau enggak, kayak Feby mau dilanjutin atau enggak, atau istirahat dulu sebentar mau atau enggak, terus juga kru-kru di lokasi syuting, Om Echa, ada Astradanya, Karaya, benar-benar make sure Feby bisa melakukan ini dengan aman. Jadi belum benar dulu untuk kebutuhan adegan, tapi Feby harus aman dulu. Jadi benar atau enggak. Jadi mereka benar-benar
Jadi aku tidak perlu memberikan batasan apapun kayak Feby nggak mau ini nggak mau itu, tapi untungnya aku bekerja sama dengan orang-orang yang sangat memanusiakan manusia, yang selalu memperhatikan kayak mood aku juga. Kadang akunya sendiri yang malah misalnya kayak kalau misalnya adegan stunt harus pakai semua pengaman, akunya sendiri yang kayak udahlah ini nggak usah ribet-ribet gitu, aku harus beneran kayak soalnya ada beberapa adegan yang kayak bisa deh nggak usah pakai pengaman, ribet deh kak, itu aku beneran dimarahin, nggak bisa harus gitu, malah digituin. Jadi aku berterima kasih dan bersyukur sekali sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong, terima kasih. Awal ya Mas, pertanyaannya sudah dijawab semua. Selanjutnya ada lagi? Silakan yang kalau masih ingin bertanya teman-teman di kesempatan press conference kita kali ini. Satu lagi terakhir, ya boleh di tengah. Silakan. Boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaan ya. Silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Imam dari Cinemilo. Selamat untuk perilisan poster dan juga trailer yang sudah kita saksikan. Pertanyaan untuk Mbak Lele. Saya termasuk yang ketika melihat judul, wah ini benar dengan pemikiran orang-orang bahwa banyak sekali ya sekarang judul-judul film horor yang menggunakan neraka dan yang lain. Apakah ini sebuah hal yang repetitif atau gimana? Cuman setelah mendengarkan bahwa alasan kenapa ini diangkat, ketertarikannya dari mana, ternyata ada pemahaman-pemahamannya yang bisa disaksikan melalui tadi katanya TikTok segala macam tentang lebih banyak perempuan atau wanita yang masuk neraka. Saya juga baru tahu, padahal saya juga seorang muslim gitu ya. Jadi ternyata mungkin film ini akan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mungkin kita sebagai awam pun banyak yang ternyata tidak tahu. Jadi dari situ pemikiran skeptis saya tentang judul ini sudah berkurang. Kemudian pertanyaan saya adalah literatur yang jadi bahan nih untuk Mbak Lele dalam menggarap naskah film ini tuh seperti apa? Apakah benar-benar hanya TikTok kah atau melalui mungkin sosial media atau pemahaman yang dibicarakan oleh teman-teman atau sekitar, atau memang ada literatur khusus yang dipakai atau digunakan untuk membuat skenario film ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Lele boleh menjawab. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Semoga keskeptisan itu dialami sama banyak orang ya. Semoga kayak orang udah gak skeptis lagi sekarang, jadi tolong disebarkan sama teman-teman media. Nah, aku kalau baca, maksudnya kayak aku tuh selalu, aku sering buka sosmed atau ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa saya sebenarnya buat kayak kita kan hidup kadang-kadang tuh kita gak tahu di samping kanan kiri kita tuh ada apa gitu, padahal ternyata itu adalah cerita-cerita yang mungkin jangan-jangan bisa jadi mesin buat kita bercerita gitu. Jadi itu salah satu mesinnya gitu, tapi kemudian semakin didalamin kan gak mungkin habis itu kita nggak pakai pedoman gitu. Nah, terus beruntung ketika aku ngomongin soal kayak mendalami hadisnya ya kan, itu ada di sebuah hadis gitu, kemudian bilang bahwa ada banyak sekali wanita tuh lebih banyak sekali di neraka dibandingkan laki-laki gitu. Tanya kenapa ya Rasulullah? Karena karena kekufuran mereka gitu. Kufur kepada Allah bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami-suaminya. Itu salah satu hadisnya gitu. Terus aku bertanya lagi sama, lebih banyak sebenarnya aku diskusi sama bapakku sendiri sebenarnya. Ya kan kayak saya sering bilang gitu kan, saya ini penulis horor tapi bapak saya ustadz. Jadi saya sering bilang kayak di beberapa kali kesempatan gitu sama teman-teman dia. Jadi akhirnya aku ngobrol sama Abi gitu kayak, Abi ada lagi nggak? Terus dia bilang kayak dia tuh selalu mengajarkan bahwa kenapa salah satu yang diajarkan dalam Islam itu adalah Iqra. Iqra kan artinya membaca. Nah, seringkali kita tuh cuma mau baca satu doang, satu ayat, satu hadis doang, tapi kita nggak baca semuanya gitu. Ketika habis itu dia dibuka lagi bahwa kenapa sih dibilang bahwa perempuan itu kufur. Akhirnya aku jadi dibuka-bukain tuh semua semua hadis-hadisnya gitu, dan termasuk salah satunya adalah yang paling utama adalah ada satu yang jarang dilihat bahwa Allah tuh suka sekali kita melawan hal yang batil. Maksudnya sesuatu yang sifatnya batil tuh harus kita lawan, dan habis itu disempurnakan lagi dengan diskusi sama Bang Eca bahwa literatur salah satunya tuh yang kemudian juga diceritakan sama Ustadz Alfi ya tentang Siti Aisyah gitu. Jadi kayak nanti kalau misalnya penasaran bisa nanya sama Ustadz Alfi yang lebih lengkap ya kan, istrinya Fir'aun gitu, dan itu adalah salah satu orang yang kemudian dijanjikan surga pertama kali sama Allah, Masya Allah, padahal dia adalah seorang istri Fir'aun gitu. Jadi kayak ketika itu kita belajar banyak akhirnya sama cerita-cerita itu yang sebenarnya
bisa kita ambil kisahnya gitu. Dan ketika kita ambil kisahnya, kayaknya tidak ada salahnya buat kita jadikan background untuk kita bagikan kepada masyarakat. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lele. Mbak Alfi mungkin mau menambahkan tadi terkait cerita yang tadi Mbak Lele berikan? Jadi penasaran ya? Iya, jadi penasaran. Makasih banyak. Ya alhamdulillah berkurang skeptisnya. Jadi masalah wanita neraka ini dan hadis-hadis tersebut begitu banyak. Karena wanita banyak kufur kepada suaminya itu adalah sebab masuk neraka. Kemudian ikra, gue senang tuh lu bahas dulu. Ikra itu ini juga berkaitan dengan film ini. Ikra Allah menurunkan dua ayat Quran. Maksudnya apa? Dua ayat. Maksudnya apa? Ayat yang tertulis, yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat adalah Al-Quran, tersirat adalah keadaan. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk membaca itu. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kita semua. Kata Allah Ta'ala, wa'alimkumullah. Bertakwa selama Allah, maka Allah akan mengajar kalian. Ini laduna ilman, dengan ilmu laduni. Tiba-tiba di hidayah Allah berikan kepada kami, kita ngebahas sahabatnya Cak Amalele Amaridla, bahwa ini story tentang Siti Asiyah yang taat kepada suaminya karena Allah Ta'ala. Kalau mau lebih lanjut, lebih dalam, tunggu tanggal 14 November. Terima kasih. Boleh dong. Boleh dong. Boleh. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk jajaran Film Weekend dan juga jajaran cast dari Wanita Ahli Neraka. Kita minta terakhir mungkin masing-masing closing statement ya dari Bang Eca dulu sebagai sutradara. Bang Eca yang mau disampaikan terakhir closing statementnya silakan. Simpel aja. Ajak kawan-kawan yang lain untuk nonton film ini yang dimulai tanggal 14 November. Terima kasih ke Mbak Lele sebagai penulis, silakan. Kalau tadi banyak hal yang belum terjawab ya, yang pada penasaran dan semoga habis itu cerita ini bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi 14 November. 14 November. Dari sebagai produser silakan. Teman-teman ketika nonton film ini pasti teman-teman akan punya banyak sekali isu-isu yang sebenarnya pengen kita bahas. Salah satunya adalah tentang pernikahan gitu. Jadi salah satu mungkin sebenarnya yang pengen kita juga utarakan ke teman-teman melalui film ini adalah sebelum memutuskan untuk menikah, pikirkan baik-baik gitu ya. Pikirkan baik-baik dulu dan pastikan bahwa kita memang sudah mengenal calon pasangan kita. So, buat teman-teman yang mau tahu tips and trick bagaimana cara memilih pasangan, salah satunya bisa menonton Wanita Ahli Neraka tanggal 14 November. Terima kasih. Ke para pemain kita punya challenge-nya adalah sebutkan 3 hal yang akan dirasakan setelah menonton Wanita Ahli Neraka menurut kalian. Asir Elizabeth dulu, silakan. Aduh, rasanya Dari kamu aja ya. Iya, dari kamu. Dari kamu langsung aku ya. Biar aku dua ya. Gak mau, ganti-ganti biar kakak mikir. Iya. Oh, aku Tadinya kakaknya lagi berantem nih. Maaf ya, maaf. Iya, silakan Cira. 3 hal apa? Kalau dari POV aku kayaknya bakalan terharu sih. Terharu? Oh, 3. ya maaf. Terharu. Kata kakak banyak banget. Kata kakak khusus 5. Enggak ya. Terharu. Apa ya? Salut. Salut. Satu lagi tercerahkan. Masya Allah, Skena. Saya anak skena, semua karena Allah. Salvi, 3 hal, Salvi. 3 hal. Ya. Bagi seorang Ustadz Irfan Tersayat. Kemudian bahagia, bangkit. Oh, terima kasih. Baik, Matiana, silakan. Dari awal scene-nya udah serem. Serem? Dibuka dengan serem. Ya, serem. Terus kecewa. Bahagia. Kecewa karena anak. Anak aku ternyata. Tahan. Siap, terima kasih. Bapak Kak, silakan. Iya. 5 nih 5. Yang pertama
Wah. Lagi calonin soalnya. Pohon tiga. Gimana ya? Gimana Lili? Bangkit bersama Wahab. Bangkit bersama Wahab. Terima kasih. Udah tiga. Mantap. Itu masih clue kalau jabatan ini apa. Nah, bangkit bersama Wahab. Oke. Terakhir Feby Rasnati, silakan Feb. Yang terakhir ini buat semua orang wajib banget nonton. Oh, terima kasih udah sekali lagi teman-teman. Kita foto lagi karena tadi beberapa banyak teman-teman media yang baru hadir di tengah yang belum mendapatkan foto di awal, jadi silakan untuk berdiri. Silakan, nanti boleh geser ke sebelah kanan. Ya, silakan. Siang. Siang, saya Bagas dari Berita Nasional. Sebelumnya Mbak Lele mungkin mengingat saya Bagas dulu pernah ajarin skrip UMN. Oh, muridnya Mbak Lele. Terus skrip Mbak. Oke, saya mau nanya untuk ada dua sebenarnya. Buat Pak Sutradara yaitu Mas Farisad, kenapa milih seorang Feby Rastanti? Karena ini pertama horornya film Mbak Feby dan film terakhirnya tuh kontras banget ya sama ini gitu, dari karakter, dari judul dan genre gitu kan. Terus mau nanya juga buat ini sebenarnya tentang judul sih, karena kan belakangan ini judul film horor Indonesia tuh mirip-mirip gitu kan, bahkan ada yang tentang dosa gitu kan, ada yang bahkan ada yang neraka juga, makanya ada yang ngomongin Siratul ya maksudnya yang membedakan judul ini sama horor-horor yang mirip itu mungkin boleh di-spill dikit kali. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa Mas tadi? Bagas. Bagas, terima kasih Bagas. Bang Eca mungkin yang pertama boleh silakan dijawab Bang Eca. Kenapa Feby Rastanti? Ya. Karena setelah saya lihat dari semuanya, dia yang paling pas untuk ini. Kasih banyak satu. Udah paling pas memerankan karakter Farah di sini ya, Feby Rastanti. Fun fact, aku castingnya langsung disuruh adegan kesurupan. Beneran nggak ada basa-basi kayak disuruh kesurupan. Aku kayak serius nggak sih aku disuruh kesurupan? Jadi kayak belum bahkan nggak diceritain background karakter apa segala macam, cuma dikasih skrip kesurupan. Aku kayak oke. Padahal itu masih draft 2 tuh. Sampai draft 15. Baru masih sampai 15 ya Bang. Jadi itu yang paling cocok dari yang semua casting adalah Feby Rastanti ya Bang Eca. Siap, terima kasih. Aku mungkin nambahin sedikit ya, kenapa akhirnya pilihan kami Divisi 5 memilih Feby gitu. Jadi dari sekian banyak aktor perempuan gitu, kami merasa bahwa Feby itu tuh sebetulnya secara karakter kami merasa bahwa pas banget dengan Farah gitu. Dari fisiknya Feby gitu, dari suara yang Feby miliki itu sebenarnya tuh sosok seperti itulah yang kita bayangkan untuk menjadi Farah gitu. Jadi bahkan tadi juga mungkin Feby sempat share juga ya gitu terkait banyak sekali sebenarnya adegan-adegan action lah sebenarnya ya, kalau horor itu kan masuknya kategori action gitu. Yeah. Bahkan kita berkali-kali selalu bertanya sama Feby, bahkan di lokasi syuting aja berkali-kali kita bertanya, are you okay? Aman, mau rest dulu atau apa gitu, dan salut banget sama Feby karena dia sangat konsisten dan komitmen tinggi banget. Enggak Kak, ayo kita selesaiin. Nggak usah pakai body double, aku bisa gitu. Jadi itu tuh kayak emang kamu udah pernah main action Feb gitu. Jadi aku tuh was-was. Latihan interval kesurupan. Sebagai produser pasti was-was dong, karena kan dia harus swing segala macam. Dan itu tuh nggak cuma 1-3 kali gitu. Kita kan bisa banyak banget ya shot kita aja, ada satu scene yang shot kita lebih dari 35 gitu. Dan itu tuh Feby beneran sendiri ya gitu. Nggak pakai body double. Jadi kita juga lumayan agak deg-degan di scene-scene yang harus kita juga setia ambulans di situ. Jadi lengkap lah sebenarnya kalau untuk adegan action itu gitu di scene-scene horor. Oke, terima kasih. Salut banget buat Feby. Thank you. Baik, terima kasih, Mbak Rika, terima kasih. Selanjutnya Mbak Lele terkait judul, Mbak Lele, silakan. Hai Bagas, aku ingat, aku pas lihat-lihatnya, aku ingat nih skenario-nya yang mana. Oh, sampai ingat skenario-nya. Bukan ingat karakternya. Kata Mbak Eca bagus nggak? Gue ingat skripnya yang mana dan proses memarahi lokanya. Apa yang beda gitu kan, maksudnya kayak ketika kita ngomongin wanita ahli neraka, aku yakin pasti banyak banget yang merasa bahwa ini cerita tentang wanita yang kena azab gitu kan atau apa gitu. Nah sebenarnya kayak apa yang sangat membedakan kalau dari judul ya, maksudnya kita tahu bahwa ada banyak neraka-neraka
di bioskop, neraka di bioskop, ada banyak neraka di bioskop, ada banyak iblis yang diulang-ulang dan ada banyak setan yang diulang-ulang. Tapi ketika aku ngomongin wanita ahli neraka, salah satu yang kemudian saya janjikan adalah kalian yang mungkin merasa bahwa wanita ahli neraka adalah perempuan-perempuan yang jahat atau perempuan-perempuan yang kufur gitu, kalian akan merasa miris karena habis itu ternyata dia adalah ahli, dia kompeten terhadap nerakanya. Jadi kayak di sini kita memainkan diksi sebenarnya, kayak apakah ahli itu adalah penghuni yang tadi aku bilang, apakah ternyata ahli itu adalah kita diajarkan untuk jagoan menghadapi neraka kita di dunia. Itu dia. Wow, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya tadi ada di ya semangat. Boleh berdiri Mas? Selamat sore, nama saya Andesta dari Media Valid News. Ingin bertanya mungkin pertama ke Mbak Lele sebagai penulis ya. Apakah ini cerita horor orisinal pertama dari Mbak Lele? Atau sebelumnya juga sudah pernah gitu? Saya ingin menyangkutkan dengan sebelumnya Mbak Lele juga pernah bilang kan ya, sekarang itu udah mulai banyak mikir-mikir ketika diminta untuk nulis horor gitu. Dan sekarang bikin orisinal. Ya. Apakah ini bentuk cara Mbak Lele untuk mungkin supaya nggak stuck di sana, jadi bikin cerita sendiri lah gitu, atau ada alasan lainnya gitu. Yang kedua mau nanya mungkin ke Mbak Feby sebagai aktor perempuan dan ini debut di film horor gitu, mau tahu apa sih yang menjadi batasan-batasan Mbak Feby sebagai aktor di lokasi syuting terkait dengan keamanan dan kenyamanan yang diinginkan. Siap. Terima kasih. Silakan Mbak Lele. Gue lagi ngitung gitu. Lumayan soalnya. Nah, berapa ya? Yang sebenarnya ada beberapa film yang bukan dari karya adaptasi, karya orisinal kan dari karya asli dari kita sendiri yang tidak diadaptasi dari mana-mana gitu. Kayaknya ada beberapa, termasuk salah satunya terakhir tuh Pengganti Jenazah. Yang kalau Pengganti Jenazah terus habis itu Korin itu karya-karya karya asli yang habis itu dari aku gitu. Aku memang sempat sekarang cukup memilih horor, tapi aku juga nggak antipati gitu, karena menurut aku sepertinya tahu ya jodoh ya masih setan-setan ini ya. Maksudnya kayak jodoh gitu loh, kayak apa ya. Dan lama-kelamaan semakin mendalami genre-nya, semakin mengerti bahwa genre ini akan jadi teman aku untuk menyuarakan hal-hal lain. Jadi kayak ternyata si genre ini bukan cuma sekedar genre horor. Biasa orang kan sebanyak yang memandang sebelah mata sama horor kan. Ya. Tapi justru menurut aku rasa takut itu kalau kita dalamin lebih dalam lagi, di tiap elemen hidup kita tuh punya rasa takut dan kita butuh rasa takut itu. Jadi kayak kayaknya rasa takut ini bisa jadi teman aku bercerita deh. Jadi kayaknya sekarang justru kalau aku kepikiran kayak Wanita Ahli Neraka ini, aku yakin banget kalau ini jadi drama full, kalian gak akan bisa merasakan mirisnya seorang Farah dan seorang kita membayangkan rumah yang penuh seperti di neraka gitu. Tapi ketika ini genre-nya kita selimutin sama horor, jangan-jangan kesannya jadi lebih nyampe. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lele. Selanjutnya silakan Feby. Kalau soal batasan, aku beruntungnya kerjasama sama Visinema, sama Karida, terutama Karida dari awal selalu make sure aku tuh baik-baik aja, aku aman atau enggak, kayak Feby mau dilanjutin atau enggak, atau istirahat dulu sebentar mau atau enggak, terus juga kru-kru di lokasi syuting, Om Echa, ada Astradanya, Karaya, benar-benar make sure Feby bisa melakukan ini dengan aman. Jadi belum benar dulu untuk kebutuhan adegan, tapi Feby harus aman dulu. Jadi benar atau enggak. Jadi mereka benar-benar. Jadi aku tidak perlu memberikan batasan apapun, kayak Feby nggak mau ini, nggak mau itu. Tapi untungnya aku bekerja sama dengan orang-orang yang sangat memanusiakan manusia, yang selalu memperhatikan kayak mood aku juga. Kadang akunya sendiri yang malah misalnya kayak kalau misalnya adegan stunt harus pakai semua pengaman, akunya sendiri yang kayak udahlah ini nggak usah ribet-ribet gitu, aku harus beneran kayak soalnya ada beberapa adegan yang kayak
kayaknya bisa deh nggak usah pakai pengaman, Ah. ribet deh kak. Itu aku beneran dimarahin, nggak bisa, harus gitu. Malah digituin, jadi aku berterima kasih dan bersyukur sekali sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong, Dr. Kevin. Terima kasih. Awal ya Mas, pertanyaannya sudah dijawab semua. Selanjutnya ada lagi? Silakan yang kalau masih ingin bertanya teman-teman di kesempatan press conference kita kali ini. Satu lagi terakhir, ya boleh di tengah. Silakan. Boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaan ya. Silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Imam dari Cinemilo. Selamat untuk perilisan poster dan juga trailer yang sudah kita saksikan. Pertanyaan untuk Mbak Lele. Saya termasuk yang ketika melihat judul, wah ini benar dengan pemikiran orang-orang bahwa banyak sekali ya sekarang judul-judul film horor yang menggunakan neraka dan yang lain. Apakah ini sebuah hal yang repetitif atau gimana? Cuman setelah mendengarkan bahwa alasan kenapa ini diangkat, ketertarikannya dari mana, ternyata ada pemahaman-pemahamannya yang bisa disaksikan melalui tadi katanya TikTok segala macam tentang lebih banyak perempuan atau wanita yang masuk neraka. Saya juga baru tahu, padahal saya juga seorang muslim gitu ya. Jadi ternyata mungkin film ini akan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mungkin kita sebagai awam pun banyak yang ternyata tidak tahu. Jadi dari situ pemikiran skeptis saya tentang judul ini sudah berkurang. Kemudian pertanyaan saya adalah literatur yang jadi bahan nih untuk Mbak Lele dalam menggarap naskah film ini tuh seperti apa? Apakah benar-benar hanya TikTok kah atau melalui mungkin sosial media atau pemahaman yang dibicarakan oleh teman-teman atau sekitar atau memang ada literatur khusus yang dipakai atau digunakan untuk membuat skenario film ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Lele boleh menjawab. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Semoga keskeptisan itu dialami sama banyak orang ya. Amin. Semoga kayak orang udah gak skeptis lagi sekarang, jadi tolong disebarkan sama teman-teman media. Nah, aku kalau baca, maksudnya kayak aku tuh selalu, aku sering buka sosmed atau ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa saya sebenarnya buat kayak kita kan hidup kadang-kadang tuh kita nggak tahu di samping kanan kiri kita tuh ada apa gitu. Padahal ternyata itu adalah cerita-cerita yang mungkin jangan-jangan bisa jadi mesin buat kita bercerita gitu. Jadi itu salah satu mesinnya gitu. Tapi kemudian semakin didalamin kan nggak mungkin habis itu kita nggak pakai pedoman gitu. Nah, terus beruntung ketika aku ngomongin soal kayak mendalami hadisnya ya kan, itu ada di sebuah hadis gitu. Kemudian bilang bahwa ada banyak sekali wanita tuh lebih banyak sekali di neraka dibandingkan laki-laki gitu. Tanya kenapa ya Rasulullah? Karena karena kekufuran mereka gitu. Kufur kepada Allah bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami-suaminya. Itu salah satu hadisnya gitu. Terus aku bertanya lagi sama, lebih banyak sebenarnya aku diskusi sama bapakku sendiri sebenarnya. Ya kan kayak saya sering bilang gitu kan, saya ini penulis horor tapi bapak saya ustadz. Jadi saya sering bilang kayak di beberapa kali kesempatan gitu sama teman-teman dia. Jadi akhirnya aku ngobrol sama Abi gitu kayak, Abi ada lagi nggak? Terus dia bilang kayak dia tuh selalu mengajarkan bahwa kenapa salah satu yang diajarkan dalam Islam itu adalah Iqra. Iqra kan artinya membaca. Nah, seringkali kita tuh cuma mau baca satu doang, satu ayat, satu hadis doang, tapi kita nggak baca semuanya gitu. Ketika habis itu sama dia dibuka lagi bahwa kenapa sih dibilang bahwa perempuan itu kufur. Akhirnya aku jadi dibuka-bukain tuh semua hadis-hadisnya gitu. Dan termasuk salah satunya adalah yang paling utama adalah ada satu yang jarang dilihat bahwa Allah tuh suka sekali kita melawan hal yang batil. Maksudnya sesuatu yang sifatnya batil tuh harus kita lawan, dan habis itu disempurnakan lagi dengan diskusi sama Bang Eca bahwa literatur salah satunya tuh yang kemudian juga diceritakan sama Ustadz Alfi ya tentang Siti Aisyah gitu. Jadi kayak nanti kalau misalnya penasaran bisa nanya sama Ustadz Alfi yang lebih lengkap ya kan, istrinya Fir'aun gitu. Dan itu adalah salah satu orang yang kemudian dijanjikan surga pertama kali sama Allah, Masya Allah, padahal dia adalah seorang istri Fir'aun gitu. Jadi kayak ketika itu kita belajar banyak akhirnya sama cerita-cerita itu yang sebenarnya bisa kita ambil kisahnya gitu. Dan ketika kita ambil kisahnya, kayaknya tidak ada salahnya buat kita jadikan background untuk kita bagikan kepada masyarakat. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lele. Mbak Alfi mungkin mau menambahkan tadi terkait cerita yang tadi Mbak Lele berikan? Jadi penasaran ya? Iya, jadi penasaran. Terima kasih banyak. Ya alhamdulillah berkurang skeptisnya. Jadi masalah wanita neraka ini dan hadis-hadis tersebut begitu banyak. Karena wanita banyak kufur kepada suaminya, itu adalah sebab
gue sebelum itu lu bahas dulu. Iqra itu ini juga berkaitan dengan film ini. Iqra Allah menurunkan dua ayat Quran. Maksudnya apa? Dua ayat. Maksudnya apa? Ayat yang tertulis, yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat adalah Al-Quran, tersirat adalah keadaan. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk membaca itu. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kita semua. Kata Allah Ta'ala, "Wattaqullaha wa'alimkumullah." Bertakwa selama Allah, maka Allah akan mengajar kalian. Bila duna ilman, dengan ilmu laduni, tiba-tiba di hidayah Allah berikan kepada kami. Kita ngebahas sahabatnya Cak Amalele Amaridla bahwa ini story tentang Siti Asiyah yang taat kepada suaminya karena Allah Ta'ala. Kalau mau lebih lanjut, lebih dalam, tunggu tanggal 14 November. Terima kasih. Boleh dong. Boleh dong. Boleh. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk jajaran filmmaker dan juga jajaran cast dari Wanita Ahli Neraka. Kita minta terakhir mungkin masing-masing closing statement ya dari Bang Eca dulu sebagai sutradara. Bang Eca yang mau disampaikan terakhir closing statementnya silakan. Simpel aja. Ajak kawan-kawan yang lain untuk nonton film ini yang dimulai tanggal 14 November. Terima kasih. Ke Mbak Lele sebagai penulis, silakan. Kalau tadi banyak hal yang belum terjawab ya, yang pada penasaran dan semoga habis itu cerita ini bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi 14 November. 14 November. Baliklah sebagai produser silakan. Teman-teman ketika nonton film ini pasti teman-teman akan punya banyak sekali isu-isu yang sebenarnya pengen kita bahas. Salah satunya adalah tentang pernikahan gitu. Jadi salah satu mungkin sebenarnya yang pengen kita juga utarakan ke teman-teman melalui film ini adalah sebelum memutuskan untuk menikah, pikirkan baik-baik gitu ya. Pikirkan baik-baik dulu dan pastikan bahwa kita memang sudah mengenal calon pasangan kita. So, buat teman-teman yang mau tahu tips and trick bagaimana cara memilih pasangan, salah satunya bisa menonton Wanita Ahli Neraka tanggal 14 November. Terima kasih. Ke para pemain kita punya challenge-nya adalah sebutkan 3 hal yang akan dirasakan setelah menonton Wanita Ahli Neraka menurut kalian. Hasil Elizabeth dulu, silakan. Aduh, rasanya Aduh, aku aja ya. Iya, dari kamu ya. Langsung aku ya, biar aku dua ya. Gak mau, tiga biar kakak mikir. Iya. Oh kak, aku Tadi bisa kakak, kakaknya lagi berantem nih. Maaf ya, maaf. Iya, silakan Cila. 3 hal apa? Kalau dari POV aku kayaknya bakalan terharu sih. Terharu? Oh, 3. ya maaf. Terharu. Kata kakak banyak banget. Oh, kakak khusus 5. Enggak ya. Terharu. Apa ya? Salut. 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 Satu lagi tercerahkan. Woi. Masya Allah, Masya Allah. Skena. Saya anak skena, semua karena Allah. Alfi, 3 hal, Alfi. 3 hal. Ya. Bagi seorang Ustaz Irfan tersayat, kemudian bahagia, bangkit. Oh, terima kasih. Baik, Montiana, silakan. Dari awal scene-nya udah serem. Serem? Dibuka dengan serem. Ya, serem. Terus kecewa. Bahagia. Kecewa karena anak. Anak aku ternyata. Tahan. Siap, terima kasih. Bapak Kak, silakan. Iya. 5 nih 5. Jangan. Yang pertama. Wah. Lagi jalonin soalnya. Pohon tiga. Gimana, Lili? Bangkit bersama. Bangkit bersama Wahab. Udah 3. Mantap. Itu masih clue kalau jabatan ini apa. Bangkit bersama Wahab. Oke. Terakhir, Feby, nanti silakan, Feb. Yang terakhir ini buat semua orang wajib banget nonton. Oh, terima kasih. Udah sekali lagi teman-teman. Kita
Kita foto lagi karena tadi beberapa banyak teman-teman media yang baru hadir di tengah yang belum mendapatkan foto di awal, jadi silakan untuk berdiri. Silakan, nanti boleh geser ke sebelah kanan. Ya, silakan. Siang. Siang, saya Bagas dari Berita Nasional. Sebelumnya, Mbak Lele mungkin mengingat saya Bagas dulu pernah ajarin skrip UMN. Oh, muridnya Mbak Lele. Bangga sekali. Terus skrip, Mbak. Oke, saya mau nanya untuk ada dua sebenarnya. Buat Pak Sutradara, yaitu Mas Farisad, kenapa milih seorang Feby Rastanti? Karena ini pertama horornya film Mbak Feby, dan film terakhirnya tuh kontras banget ya sama ini gitu, dari karakter, dari judul dan genre gitu kan. Terus mau nanya juga buat ini sebenarnya tentang judul sih, karena kan belakangan ini judul film horor Indonesia tuh mirip-mirip gitu kan, bahkan ada yang tentang dosa gitu kan, ada yang bahkan ada yang neraka juga, bahkan ada yang ngomongin Siratul Mustaqim. Ya maksudnya yang membedakan judul ini sama horor-horor yang mirip itu mungkin boleh di-spill dikit kali. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa Mas tadi? Bagas. Bagas, terima kasih Bagas. Bang Eca mungkin yang pertama boleh silakan dijawab Bang Eca. Kenapa Feby Rastanti? Ya. Karena setelah saya lihat dari semuanya, dia yang paling pas untuk ini. Kasih banyak satu. Dia paling pas memerankan karakter Farah di sini ya, Feby Rastanti. Fun fact, aku castingnya langsung disuruh adegan kesurupan. Beneran nggak ada basa-basi, kayak disuruh kesurupan. Aku kayak serius nggak sih aku disuruh kesurupan? Jadi kayak belum bahkan nggak diceritain background karakter apa segala macam, cuma dikasih skrip kesurupan. Aku kayak oke. Padahal itu masih draft 2 tuh. Belum sampai draft 15. Baru masih sampai 15 ya Bang. Jadi itu yang paling cocok dari yang semua casting adalah Feby Rastanti ya Bang Eca. Siap, terima kasih. Aku mungkin nambahin sedikit ya, kenapa akhirnya pilihan kami Divisi 5 memilih Feby gitu. Jadi dari sekian banyak aktor perempuan gitu, kami merasa bahwa Feby itu tuh sebetulnya secara karakter kami merasa bahwa pas banget dengan Farah gitu. Dari fisiknya Feby gitu, dari suara yang Feby miliki itu sebenarnya tuh sosok seperti itulah yang kita bayangkan untuk menjadi Farah gitu. Jadi bahkan tadi juga mungkin Feby sempat share juga ya gitu, terkait banyak sekali sebenarnya adegan-adegan action lah sebenarnya ya. Kalau horor itu kan masuknya kategori action gitu. Yeah. Bahkan kita berkali-kali selalu bertanya sama Feby, bahkan di lokasi syuting aja berkali-kali kita bertanya, are you okay? Aman, mau rest dulu atau apa gitu. Dan salut banget sama Feby karena dia sangat konsisten dan komitmen tinggi banget. Enggak Kak, ayo kita selesaiin. Nggak usah pakai body double, aku bisa gitu. Jadi itu tuh kayak, emang kamu udah pernah main action Feb gitu. Jadi aku tuh was-was. Sering latihan interval kesurupan. Sebagai produser pasti was-was dong, karena kan dia harus swing segala macam. Dan itu tuh nggak cuma 1-3 kali gitu. Kita kan bisa banyak banget ya shot kita aja, ada satu scene yang shot kita lebih dari 35 gitu. Dan itu tuh Feby beneran sendiri ya gitu. Nggak pakai body double. Jadi kita juga lumayan agak deg-degan di scene-scene yang harus kita juga setia ambulans di situ. Jadi lengkap lah sebenarnya kalau untuk adegan action itu gitu di scene-scene horor. Oke, terima kasih. Salut banget buat Feby. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Rina, terima kasih. Selanjutnya Mbak Lele terkait judul, Mbak Lele silakan. Hai Bagas, aku ingat loh, aku pas lihat aku ingat nih skenarionya yang mana. Oh, sampai ingat skenario. Bukan ingat karakternya. Kata Bang Eca bagus nggak? Gue ingat skripnya yang mana dan proses memarahi lokanya. Apa yang beda gitu kan, maksudnya kayak ketika kita ngomongin wanita ahli neraka, aku yakin pasti banyak banget yang merasa bahwa ini cerita tentang wanita yang kena azab gitu kan atau apa gitu. Nah sebenarnya kayak apa yang sangat membedakan kalau dari judul ya, maksudnya kita tahu bahwa ada banyak neraka-neraka di bioskop, ada banyak neraka di bioskop, ada banyak iblis yang diulang-ulang dan ada banyak setan yang diulang-ulang. Tapi ketika aku ngomongin wanita ahli neraka, salah satu yang kemudian saya janjikan adalah kalian yang mungkin merasa bahwa wanita ahli neraka adalah perempuan-perempuan yang jahat atau perempuan-perempuan yang kufur gitu, kalian akan merasa miris karena habis itu ternyata dia adalah ahli, dia kompeten terhadap nerakanya. Jadi kayak di sini kita memainkan diksi sebenarnya, kayak apakah ahli itu adalah penghuni yang tadi aku bilang
ahli itu adalah kita diajarkan untuk jagoan menghadapi neraka kita di dunia. Itu dia. Wow, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya, tadi ada di ya sebelah kanan. Boleh berdiri, Mas? Selamat sore, nama saya Andesta dari Media Valid News. Ingin bertanya mungkin pertama ke Mbak Lele sebagai penulis ya. Apakah ini cerita horor orisinal pertama dari Mbak Lele? Atau sebelumnya juga sudah pernah gitu? Saya ingin menyangkutkan dengan sebelumnya Mbak Lele juga pernah bilang kan ya, sekarang itu udah mulai banyak mikir-mikir ketika diminta untuk nulis horor gitu. Dan sekarang bikin orisinal. Orisinil. Iya. Apakah ini bentuk cara Mbak Lele untuk mungkin supaya nggak stuck di sana, jadi bikin cerita sendiri lah gitu, atau ada alasan lainnya gitu. Yang kedua mau nanya mungkin ke Mbak Feby sebagai aktor perempuan dan ini debut di film horor gitu. Mau tahu apa sih yang menjadi batasan-batasan Mbak Feby sebagai aktor di lokasi syuting terkait dengan keamanan dan kenyamanan yang diinginkan. Siap. Terima kasih. Silakan Mbak Lele. Gue lagi ngitung gitu. Lumayan soalnya. Nah, berapa ya? Yang sebenarnya ada beberapa film yang bukan dari karya adaptasi kan, karya original kan dari karya asli dari cerita sendiri yang tidak diadaptasi dari mana-mana gitu. Kayaknya ada beberapa termasuk salah satunya terakhir tuh Pengganti Jenazah. Ya kalau Pengganti Jenazah terus habis itu Korin gitu itu karya-karya karya asli yang habis itu dari aku gitu. Aku memang sempat sekarang cukup memilih horor tapi aku juga nggak antipati gitu karena menurut aku sepertinya nggak tahu ya jodoh ya masih setan-setan ini ya bisa kayak jodoh gitu loh kayak apa ya dan lama-kelamaan semakin mendalami genre-nya semakin mengerti bahwa genre ini akan jadi teman aku untuk menyuarakan hal-hal lain. Jadi kayak ternyata si genre ini bukan cuma sekedar genre horor biasa orang kan sebanyak yang memandang sebelah mata sama horor kan. Ya. Tapi justru menurut aku rasa takut itu kalau kita dalamin lebih dalam lagi di tiap elemen hidup kita tuh punya rasa takut dan kita butuh rasa takut itu. Jadi kayak kayaknya rasa takut ini bisa jadi teman aku bercerita deh. Jadi kayaknya sekarang justru kalau aku kepikiran kayak Wanita Ahli Neraka ini aku yakin banget kalau ini jadi drama full kalian gak akan bisa merasakan mirisnya seorang Farah dan seorang kita membayangkan rumah yang penuh seperti di neraka gitu tapi ketika ini genre-nya kita selimutin sama horor jangan-jangan kesannya jadi lebih nyampe. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lele. Selanjutnya silakan Feby. Kalau soal batasan, aku beruntungnya kerjasama sama Visirema, sama Karida, terutama Karida dari awal selalu make sure aku tuh baik-baik aja, aku aman atau enggak, kayak Feby mau dilanjutin atau enggak, atau istirahat dulu sebentar mau atau enggak, terus juga kru-kru di lokasi syuting, Omecha, ada Astradanya, Karaya, benar-benar make sure Feby bisa melakukan ini dengan aman. Jadi belum benar dulu untuk kebutuhan adegan, tapi Feby harus aman dulu. Jadi benar atau enggak. Jadi mereka benar-benar. Jadi aku tidak perlu memberikan batasan apapun kayak Feby nggak mau ini, nggak mau itu. Tapi untungnya aku bekerja sama dengan orang-orang yang sangat memanusiakan manusia, yang selalu memperhatikan kayak mood aku juga. Kadang akunya sendiri yang malah misalnya kayak kalau misalnya adegan stun harus pakai semua pengaman, akunya sendiri yang kayak udahlah ini nggak usah ribet-ribet gitu, aku harus beneran kayak soalnya ada beberapa adegan yang kayak bisa deh nggak usah pakai pengaman, ribet deh kak, itu aku beneran dimarahin, nggak bisa harus gitu, malah digituin. Jadi aku berterima kasih dan bersyukur sekali sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Oke Mas, pertanyaannya sudah dijawab semua. Selanjutnya ada lagi? Silakan yang kalau masih ingin bertanya teman-teman di kesempatan press conference kita kali ini. Satu lagi terakhir, ya boleh di tengah. Silakan. Boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Silakan.
Selamat siang, perkenalkan saya Imam dari Cinemilo. Selamat untuk perilisan poster dan juga trailer yang sudah kita saksikan. Pertanyaan untuk Mbak Lele. Saya termasuk yang ketika melihat judul, wah ini benar dengan apa namanya pemikiran orang-orang bahwa banyak sekali ya sekarang judul-judul film horor yang menggunakan neraka dan yang lain. Apakah ini sebuah apa ya hal yang repetitif atau gimana? Cuman setelah mendengarkan bahwa alasan kenapa ini diangkat, ketertarikannya dari mana, ternyata ada pemahaman-pemahamannya yang bisa disaksikan melalui tadi katanya TikTok segala macam tentang lebih banyak perempuan atau wanita yang masuk neraka. Saya juga baru tahu, padahal saya juga seorang muslim gitu ya. Jadi ternyata mungkin film ini akan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mungkin kita sebagai awam pun banyak yang ternyata tidak tahu. Jadi dari situ pemikiran skeptis saya tentang judul ini sudah berkurang. Kemudian pertanyaan saya adalah literatur yang jadi bahan nih untuk Mbak Lele dalam menggarap naskah film ini tuh seperti apa? Apakah benar-benar hanya TikTok kah atau melalui mungkin sosial media atau pemahaman yang dibicarakan oleh teman-teman atau sekitar atau memang ada literatur khusus yang dipakai atau digunakan untuk membuat skenario film ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Lele boleh menjawab. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Semoga keskeptisan itu dialami sama banyak orang ya. Amin. Semoga kayak orang udah gak skeptis lagi sekarang, jadi tolong disebarkan sama teman-teman media. Nah, aku kalau baca, maksudnya kayak aku tuh selalu, aku sering buka sosmed atau ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa saya sebenarnya buat kayak kita kan hidup kadang-kadang tuh kita nggak tahu di samping kanan kiri kita tuh ada apa gitu. Padahal ternyata itu adalah cerita-cerita yang mungkin jangan-jangan bisa jadi mesin buat kita bercerita gitu. Jadi itu salah satu mesinnya gitu. Tapi kemudian semakin didalami kan nggak mungkin habis itu kita nggak pakai pedoman gitu. Nah, terus beruntung ketika aku ngomongin soal kayak mendalami hadisnya ya kan itu ada di sebuah hadis gitu. Kemudian bilang bahwa ada banyak sekali wanita tuh lebih banyak sekali di neraka dibandingkan laki-laki gitu. Tanya kenapa ya Rasulullah? Karena karena kekufuran mereka gitu. Kufur kepada Allah bukan kufur kepada Allah tapi kufur kepada suami-suaminya. Itu salah satu hadisnya gitu. Terus aku bertanya lagi sama lebih banyak sebenarnya aku diskusi sama bapakku sendiri sebenarnya. Ya kan kayak saya sering bilang gitu kan saya ini penulis horor tapi bapak saya ustadz. Jadi saya sering bilang kayak di beberapa kali kesempatan kita teman-teman dia. Jadi akhirnya aku ngobrol sama Abi gitu kayak Abi ada lagi nggak? Terus dia bilang kayak dia tuh selalu mengajarkan bahwa kenapa salah satu yang diajarkan dalam Islam itu adalah Iqra. Iqra kan artinya membaca. Nah, seringkali kita tuh cuma mau baca satu doang, satu ayat, satu hadis doang, tapi kita nggak baca semuanya gitu. Ketika habis itu dia dibuka lagi bahwa kenapa sih dibilang bahwa perempuan itu kufur. Akhirnya aku jadi dibuka-bukain tuh semua hadis-hadisnya gitu. Dan termasuk salah satunya adalah yang paling utama adalah ada satu yang jarang dilihat bahwa Allah tuh suka sekali kita melawan hal yang batil. Maksudnya sesuatu yang sifatnya batil tuh harus kita lawan dan habis itu disempurnakan lagi dengan diskusi sama Bang Eca bahwa literatur salah satunya tuh yang kemudian juga diceritakan sama Ustadz Alfi ya tentang Siti Aisyah gitu. Jadi kayak nanti kalau misalnya penasaran bisa nanya sama Ustadz Alfi yang lebih lengkap ya kan istrinya Fir'aun gitu dan itu adalah salah satu orang yang kemudian dijanjikan surga pertama kali sama Allah, Masya Allah, padahal dia adalah seorang istri Fir'aun gitu. Jadi kayak ketika itu kita belajar banyak akhirnya sama cerita-cerita itu yang sebenarnya bisa kita ambil kisahnya gitu. Dan ketika kita ambil kisahnya, kayaknya tidak ada salahnya buat kita jadikan background untuk kita bagikan kepada masyarakat. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lele. Kang Alfi mungkin mau menambahkan tadi terkait cerita yang tadi Mbak Lele berikan? Jadi penasaran ya? Iya, jadi penasaran ya. Terima kasih banyak. Ya alhamdulillah berkurang skeptisnya. Jadi masalah wanita dan neraka ini dan hadis-hadis tersebut begitu banyak. Karena wanita banyak kufur kepada suaminya itu adalah sebab masuk neraka. Kemudian Iqra, gue sebelum itu bahas dulu. Iqra itu ini juga berkaitan dengan film ini. Iqra Allah menurunkan dua ayat Quran. Maksudnya dua ayat. Maksudnya apa? Ayat yang tertulis, yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat adalah Al-Quran, tersirat adalah keadaan. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk membaca itu. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kita semua
kata Allah Ta'ala, "Wattaqullaha wa'alimukumullah." Bertakwa selama Allah, maka Allah akan mengajar kalian. Min ladunna ilman, dengan ilmu laduni, tiba-tiba di hidayah Allah berikan kepada kami. Kita ngebahas sama Cak Amalele Amaridla bahwa ini story tentang Siti Asia yang taat kepada suaminya karena Allah Ta'ala. Kalau mau lebih lanjut, lebih dalam, tunggu tanggal 14 November. Terima kasih. Boleh dong. Boleh dong. Boleh. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk jajaran filmmaker dan juga jajaran cast dari Wanita Ahli Neraka. Kita minta terakhir mungkin masing-masing closing statement ya dari Bang Eca dulu sebagai sutradara. Bang Eca yang mau disampaikan terakhir closing statementnya silakan. Simpel aja. Ajak kawan-kawan yang lain untuk nonton film ini yang dimulai tanggal 14 November. Terima kasih ke Mbak Lele sebagai penulis, silakan. Kalau tadi banyak hal yang belum terjawab ya, yang pada penasaran dan semoga habis itu cerita ini bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi 14 November. 14 November. Baliklah sebagai produser silakan. Teman-teman ketika nonton film ini pasti teman-teman akan punya banyak sekali isu-isu yang sebenarnya pengen kita bahas. Salah satunya adalah tentang pernikahan gitu. Jadi salah satu mungkin sebenarnya yang pengen kita juga utarakan ke teman-teman melalui film ini adalah sebelum memutuskan untuk menikah, pikirkan baik-baik gitu ya. Pikirkan baik-baik dulu dan pastikan bahwa kita memang sudah mengenal calon pasangan kita. So, buat teman-teman yang mau tahu tips and trick bagaimana cara memilih pasangan, salah satunya bisa menonton Wanita Ahli Neraka tanggal 14 November. Terima kasih. Ke para pemain kita punya challenge-nya adalah sebutkan 3 hal yang akan dirasakan setelah menonton Wanita Ahli Neraka menurut kalian. Asira Isabel dulu, silakan. Aduh, rasanya aduh. Aku aja ya. Iya, dari kamu. Apa? Langsung aku ya. Biar aku dua ya. Gak mau, tiga biar kakak mikir. Iya. Oh, aku Tadinya kakaknya lagi berantem nih. Maaf ya, Mak. Iya, silakan Cira. 3 hal apa? Kalau dari POV aku kayaknya bakalan terharu sih. Terharu? Oh, 3. Ya maaf. Terharu. Kata kakak banyak banget. Oh, kakak khusus 5. Enggak ya. Terharu. Apa ya? Salut. 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 Satu lagi. Satu lagi tercerahkan. Woi. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Skena. Saya anak skena, semua karena Allah. Alfi, 3 hal. 3 hal. Ya. Bagi seorang Ustaz Irfan Tersayat. Kemudian bahagia, bangkit. Oh, terima kasih. Baik, Tiana, silakan. Dari awal scene-nya udah serem. Serem? Dibuka dengan serem. Ya, serem. Terus kecewa. Bahagia. Kecewa karena anak. Anak aku ternyata. Siap, terima kasih. Bapak Kak, silakan. Iya. 5 nih. 5. Jangan. Yang pertama. Wah. Lagi jalonin soalnya. Pohon tiga. Gimana, Lili? Bangkit bersama. Udah. Bersama Wahab. Udah 3, bener juga. Mantap. Itu masih clue kalau jabatan ini apa. Bangkit bersama Wahab. Oke. Terakhir, Feby Rasnati, silakan, Feb. Yang terakhir ini buat semua orang wajib banget nonton. Oh, terima kasih. Kemudian sekali lagi teman-teman, kita foto lagi karena tadi beberapa banyak teman-teman media yang baru hadir di tengah yang belum mendapatkan foto di awal, jadi silakan untuk berdiri. Boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaannya, silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Imam dari Cinemilo. Selamat untuk perilisan poster dan juga trailer yang sudah kita saksikan. Pertanyaan untuk Mbak Lele. Saya termasuk yang ketika melihat judul, wah ini benar dengan pemikiran orang-orang bahwa banyak sekali ya sekarang judul-judul film horor yang menggunakan
neraka dan yang lain. Apakah ini sebuah hal yang repetitif atau gimana? Cuman setelah mendengarkan bahwa alasan kenapa ini diangkat, ketertarikannya dari mana, ternyata ada pemahaman-pemahamannya yang bisa disaksikan melalui tadi katanya TikTok segala macam tentang lebih banyak perempuan atau wanita yang masuk neraka. Saya juga baru tahu, padahal saya juga seorang muslim gitu ya. Jadi ternyata mungkin film ini akan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mungkin kita sebagai awam pun banyak yang ternyata tidak tahu. Jadi dari situ pemikiran skeptis saya tentang judul ini sudah berkurang. Kemudian pertanyaan saya adalah literatur yang jadi bahan nih untuk Mbak Lele dalam menggarap naskah film ini tuh seperti apa? Apakah benar-benar hanya TikTok kah atau melalui mungkin sosial media atau pemahaman yang dibicarakan oleh teman-teman atau sekitar, atau memang ada literatur khusus yang dipakai atau digunakan untuk membuat skenario film ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Lele boleh menjawab. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Semoga keskeptisan itu dialami sama banyak orang ya. Semoga kayak orang udah gak skeptis lagi sekarang, jadi tolong disebarkan sama teman-teman media. Nah, aku kalau baca, maksudnya kayak aku tuh selalu, aku sering buka sosmed atau ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa saya sebenarnya buat kayak kita kan hidup kadang-kadang tuh kita nggak tahu di samping kanan kiri kita tuh ada apa gitu, padahal ternyata itu adalah cerita-cerita yang mungkin jangan-jangan bisa jadi mesin buat kita bercerita gitu. Jadi itu salah satu mesinnya gitu. Tapi kemudian semakin didalami kan nggak mungkin habis itu kita nggak pakai pedoman gitu. Nah, terus beruntung ketika aku ngomongin soal kayak mendalami hadisnya ya kan, itu ada di sebuah hadis gitu, kemudian bilang bahwa ada banyak sekali wanita tuh lebih banyak sekali di neraka dibandingkan laki-laki gitu. Tanya kenapa ya Rasulullah? Karena karena kekufuran mereka gitu. Kufur kepada Allah bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami-suaminya. Itu salah satu hadisnya gitu. Terus aku bertanya lagi sama, lebih banyak sebenarnya aku diskusi sama bapakku sendiri sebenarnya. Ya kan kayak saya sering bilang gitu kan, saya ini penulis horor tapi bapak saya ustadz. Jadi saya sering bilang kayak di beberapa kali kesempatan gitu sama teman-teman dia. Jadi akhirnya aku ngobrol sama Abi gitu kayak, Abi ada lagi nggak? Terus dia bilang kayak dia tuh selalu mengajarkan bahwa kenapa salah satu yang diajarkan dalam Islam itu adalah Iqra. Iqra kan artinya membaca. Nah, seringkali kita tuh cuma mau baca satu doang, satu ayat, satu hadis doang, tapi kita nggak baca semuanya gitu. Ketika habis itu sama dia dibuka lagi bahwa kenapa sih dibilang bahwa perempuan itu kufur. Akhirnya aku jadi dibuka-bukain tuh semua hadis-hadisnya gitu, dan termasuk salah satunya adalah yang paling utama adalah ada satu yang jarang dilihat bahwa Allah tuh suka sekali kita melawan hal yang batil. Maksudnya sesuatu yang sifatnya batil tuh harus kita lawan, dan habis itu disempurnakan lagi dengan diskusi sama Bang Eca bahwa literatur salah satunya tuh yang kemudian juga diceritakan sama Ustadz Alfi ya tentang Siti Aisyah gitu. Jadi kayak nanti kalau misalnya penasaran bisa nanya sama Ustadz Alfi yang lebih lengkap ya kan, istrinya Fir'aun gitu, dan itu adalah salah satu orang yang kemudian dijanjikan surga pertama kali sama Allah, Masya Allah, padahal dia adalah seorang istri Fir'aun gitu. Jadi kayak ketika itu kita belajar banyak akhirnya sama cerita-cerita itu yang sebenarnya bisa kita ambil kisahnya gitu, dan ketika kita ambil kisahnya kayaknya tidak ada salahnya buat kita jadikan background untuk kita bagikan kepada masyarakat. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lele. Kang Alfi mungkin mau menambahkan tadi terkait cerita yang tadi Mbak Lele berikan? Jadi penasaran ya? Iya, jadi penasaran ya. Terima kasih banyak. Ya alhamdulillah berkurang skeptisnya. Jadi masalah wanita dan neraka ini dan hadis-hadis tersebut begitu banyak. Karena wanita banyak kufur kepada suaminya, itu adalah sebab masuk neraka. Kemudian Iqra, gue sebelum itu lu bahas dulu. Iqra itu ini juga berkaitan dengan film ini. Iqra, Allah menurunkan dua ayat Quran. Maksudnya apa? Dua ayat. Maksudnya apa? Ayat yang tertulis, yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat adalah Al-Quran, tersirat adalah keadaan. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk membaca itu. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kita semua. Kata Allah Ta'ala, wa'alimkumullah. Bertakwa selama Allah, maka Allah akan mengajar kalian. Miladuna ilman, dengan ilmu laduni. Tiba-tiba di hidayah Allah berikan kepada kami, kita ngebahas sama Aridla bahwa ini story tentang Siti Asiyah yang taat kepada suaminya
14 November. Terima kasih. Boleh dong. Boleh dong. Boleh. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk jajaran filmmaker dan juga jajaran cast dari wanita ahli neraka. Kita minta terakhir mungkin masing-masing closing statement ya dari Bang Eca dulu sebagai sutradara. Bang Eca yang mau disampaikan terakhir closing statementnya silakan. Simpel aja. Ajak kawan-kawan yang lain untuk nonton film ini yang dimulai tanggal 14 November. Terima kasih ke Mbak Lele sebagai penulis, silakan. Kalau tadi banyak hal yang belum terjawab ya, yang pada penasaran dan semoga habis itu cerita ini bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi 14 November. 14 November. Baliklah sebagai produser silakan. Teman-teman ketika nonton film ini pasti teman-teman akan punya banyak sekali isu-isu yang sebenarnya pengen kita bahas. Salah satunya adalah tentang pernikahan gitu. Jadi salah satu mungkin sebenarnya yang pengen kita juga utarakan ke teman-teman melalui film ini adalah sebelum memutuskan untuk menikah, pikirkan baik-baik gitu ya. Pikirkan baik-baik dulu dan pastikan bahwa kita memang sudah mengenal calon pasangan kita. So, buat teman-teman yang mau tahu tips and trick bagaimana cara memilih pasangan, salah satunya bisa menonton Wanita Ahli Neraka tanggal 14 November. Terima kasih. Ke para pemain kita punya challenge-nya adalah sebutkan 3 hal yang akan dirasakan setelah menonton Wanita Ahli Neraka menurut kalian. Asira Isabel dulu, silakan. Aduh rasanya aduh. Iya dari aku ya. Langsung aku ya, biar aku dua ya. Gak mau, tiga biar kakak mikir. Iya. Oh kak, aku Iya, bisa kan? terakhir kalau. Kakaknya lagi berantem nih. Maaf ya maaf. Iya, silakan Cira. 3 hal apa? Kalau dari POV aku kayaknya bakalan terharu sih. Terharu? Oh, 3. Ya maaf. Terharu. Kata kakak banyak banget. Buat kakak khusus 5. Enggak ya. Terharu. Apa ya? Salut. Salut. Satu lagi tercerahkan. Masya Allah, Skena. Saya anak skena, semua karena Allah. Alfi, 3 hal. 3 hal. Bagi seorang Sadirvan Tersayat. Kemudian bahagia. Bangkit. Oh, terima kasih. Baik, Matiana, silakan. Dari awal scene-nya udah serem. Serem? Dibuka dengan serem. Ya, serem. Terus kecewa. Bahagia. Kecewa karena anak. Anak aku ternyata. Siap, terima kasih. Bapak Kak, silakan. Iya. 5 nih. Jangan. Yang pertama. Wah. Lagi calonin soalnya. Pohon tiga. Gimana Lili? Bangkit bersama. Bangkit bersama Wahab. Udah 3 bener juga. Mantap. Itu masih clue kalau jawabannya ini apa. Bangkit bersama Wahab. Oke. Terakhir Feby, nanti silakan Feb. Yang terakhir ini buat semua orang wajib banget nonton. Terima kasih. Kemudian sekali lagi teman-teman, kita foto lagi karena tadi beberapa banyak teman-teman media yang baru hadir di tengah yang belum mendapatkan foto di awal, jadi silakan untuk berdiri.